قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Selamat sore. Selamat berjumpa kembali dengan kita. Saya Pak Yayang Mo. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan. Semoga kalian juga di rumah dalam keadaan sehat selalu, dan kita berdoa semoga kita senantiasa dijauhkan dari segala penyakit, dari segala musibah, apalagi penyakit yang sedang jadi trends, ya, jadi trending topik sampai saat ini. Dan juga kita nggak tahu sampai kapan, yaitu COVID-19. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk kajian kita di kesempatan hari ini adalah berbicara tentang ilmu fikih. Ilmu fikih itu adalah satu cabang ilmu dalam ilmu Islam tentang bagaimana tata cara kita beribadah, syarat-syaratnya, kemudian bagaimana tata cara yang berkaitan dengan hubungan manusia kepada Tuhannya dan hubungan manusia kepada sesama manusia dan hubungan manusia kepada alam sekitar. Sedemikian Islam mengatur seorang muslim agar senantiasa seorang muslim ini menjadi muslim yang kafah, muslim yang benar-benar berguna bagi lingkungannya, bagi sesamanya, dan juga sebagai bentuk penghambaan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan ibadah padanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita membahas, mari sama-sama kita baca doa. Mudah-mudahan kajian kita di kesempatan sore hari ini diberikan nilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadikan ilmu kita ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah, kita kirimkan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kakek nenek kita yang telah tiada. Mudah-mudahan mereka semua di alam kuburnya mendapatkan curahan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada pengarang kitab ini, yaitu kitab Fathul Qarib Mujib, yaitu yang pertama adalah Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi. Kemudian yang kedua Abu Syuja Al-Asfahani. Mudah-mudahan mereka semua senantiasa diberikan tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan karya beliau buat kita semua senantiasa menjadi bekal bagi kita dalam panduan beribadah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, dalam kitab fikih ini pasti di mana-mana kalau kita mengkaji kitab fikih dimulai dari kitab Thaharah. Sebelum kita bahas mengenai sholat, pasti dimulai dengan kitab Thaharah. Apa itu kitab Thaharah? Kitab Thaharah adalah berkaitan dengan hal bersih-bersih. Jadi Islam ini sangat memperhatikan kebersihan sebetulnya. Kalau kita sekarang di musim COVID-19 ini, kita dianjurkan cuci tangan, kalau dari mana-mana cuci muka, bersihkan pakaian yang kita kenakan, itu merupakan sebetulnya ajaran Islam. Kenapa? Karena Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan sangat memperhatikan keselamatan umatnya.
Oleh sebab itu maka dalam Islam itu ada yang disebut dengan kitab toharoh, kitab bersuci. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat, ya sebelum kita melaksanakan sholat, maka di situ ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Kenapa? Karena ketika kita sholat itu adalah kita akan menghadap Zat yang Maha Suci, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menghadap Zat yang Maha Suci, maka kita selaku hambanya harus suci dulu. Nah, maka kegiatan bersuci ini dalam ilmu fikih disebut dengan tohar, bersuci. Tohar itu adalah pertama menghilangkan hadas kecil, yaitu dengan cara berwudu, atau kalau nggak ada air dengan tayamum, atau menghilangkan hadas besar, yaitu bisa melakukan hubungan seksual suami istri misalnya, atau bagi wanita yang sudah selesai dia melakukan mendapatkan haid misalnya, nah itu harus bersuci dengan mandi hadas besar sebelum melaksanakan sholat. Ya. Baik, kita akan bahas. Nah, toharo ini berkaitan dengan air, maka sebelum kita membahas lebih lanjut ke toharo, kita akan membahas mengenai air, ya. Jadi tidak semua jenis air itu bisa dipakai untuk bersuci. Hanya ada air-air tertentu yang bisa dikategorikan sebagai air yang bisa suci mensucikan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Taharah, kitab bersuci. Al-miyahul lati yazuzu biha at-tadhhir sab'u miyahin. Air yang bisa dipakai untuk bersuci itu ada 7 macam air. Ya. Para pemirsa, jadi sekali lagi, air yang bisa kita pakai untuk bersuci yaitu pertama untuk wudu, kemudian yang kedua untuk mandi hadas besar, itu ada 7 macam air. Ya, selain 7 macam air ini tidak sah dipakai untuk wudu, tidak sah dipakai untuk mandi hadas besar. Apa yang ketujuh itu? Yang pertama adalah ma'us samai. Yang pertama adalah air langit. Air langit ini artinya air yang jatuh dari langit. Ya sebetulnya nggak sampai langit sih, sampai awan yang kita kenal dengan air hujan. Jadi air hujan itu boleh kita pakai untuk berwudu. Air hujan boleh kita pakai untuk berwudu dan mandi hadas besar. Ya, itu mengenai air yang pertama. Jadi air yang pertama ini yaitu air hujan. Ketika hujan turun, maka boleh kita mandi hadas besar, misalnya kita punya hadas besar, atau kita berwudu dengan air hujan itu. Hukumnya apa? Sah. Karena apa? Karena air hujan merupakan salah satu air yang boleh dipakai untuk bersuci. Yang kedua, wama'ul bahri. Bahrun itu laut, ya. Bahrun lah, laut. Jadi air laut. Air laut itu ada yang asin, ada yang tawar. Nah, air laut kebanyakan yang asin itu boleh dipakai untuk berwudu. Boleh juga dipakai untuk mandi hadas besar. Ya. Tapi ini Pak, asinnya asin banget, ya nggak apa-apa. Boleh. Pada prinsipnya boleh. Ya. Yang ketiga, wama'un nahri. Air sungai. Jadi kalau kita pergi ke mana? Ke daerah-daerah pegunungan atau daerah pedesaan itu biasanya ada sungai. Sungai itu mengalirkan air, ya. Maka dalam sungai itu ketika kita mau wudu silakan aja. Atau misalnya dalam sungai itu pada air sungai itu ada tempat untuk mandi. Ya udah kita mandi di situ dalam rangka menghilangkan hadas besar. Kemudian wa ma'ul bi'ri. Yang keempat itu ma'ul bi'ri, yaitu air sumur. Air sumur yang biasa kita pakai itu. Nah, biasanya kan kalau kita itu di kota-kota ini dengan dengan peralon, kemudian pakai jet pump gitu. Nah, kita wudu melalui pancuran itu, ya. Jadi itu air sumur. Air sumur. Yang kelima, wama'ul aini, yaitu mata air. Mata air ini biasanya
Di tempat-tempat tertentu, kita ke pedesaan atau ke pegunungan, di situ ada mata air di mana mata itu terus-menerus mengeluarkan air. Maka ketika jumlah air volumenya itu besar, nah boleh di situ kita berwudu atau mandi hadas besar. Kemudian wa ma'us salji. Ma'us salji itu adalah air es. Air es. Jadi air es itu adalah biasa di mana? Dari kutub utara misalnya, atau tempat-tempat tertentu yang suhunya itu sangat-sangat dingin sehingga membuat air itu menjadi apa? Menjadi beku. Ketika kita berada di sana, kita mau wudhu, kita mau mandi, boleh dengan air es itu. Yang tentunya airnya itu sudah mencair. Cuman ya harus tahan karena biasanya itu sangat-sangat dingin. Kemudian wa ma'ul baradi, yang terakhir adalah ma'ul barad, yaitu embun, ya. Kalau kita pergi ke pegunungan, kemudian berada pada puncak atau berada pada ketinggian tertentu, maka kita dapati di sana itu udara yang sangat-sangat dingin. Nah, udara sangat dingin itu karena sudah dekat dengan dengan ketinggian, tentu akan menghasilkan air yang menempel pada pada daun pohon misalnya. Ketika kita berwudu, dengan itu atau jumlahnya banyak, kita bisa kumpulkan dengan ember, kita mandi air besar dengan air itu boleh, ya. Jadi 7 macam air itu yaitu pertama air hujan, kemudian air laut, air sungai, air sumur, mata air, air salju, dan air embun. Itulah jenis-jenis air yang bisa kita pakai untuk bersuci, ya. Yaitu menghilangkan hadas kecil dengan berwudu atau menghilangkan hadas besar dengan mandi wajib. Jadi kita nggak boleh kalau misalnya kita menggunakan wudu itu dengan air teh, nggak boleh, ya. Wudu dengan air kopi nggak boleh, atau wudu dengan air sirup nggak boleh. Kenapa? Karena itu semua tidak termasuk air yang barusan kita bahas. Nanti untuk lebih rincinya, air campuran itu kita akan bahas dalam bab yang lain. Kemudian, air yang 7 tadi itu, summal miyahu ala arba'ati aqsam. Kemudian air-air yang 7 tadi terbagi kepada 4 bagian. Jadi kita kelompokkan lagi. Air yang 7 tadi itu menjadi 4 bagian. Yang pertama thahirun mutahhir, ghairu makruhin, wa huwa al-ma'ul mutlaq. Dari 7 macam air itu dikelompokkan menjadi apa yang disebut dengan air yang suci mensucikan dan tidak makruh dipakainya. Sekali lagi, dari 7 tadi, 7 macam air bagi 4. Pertama yaitu air yang disebut air suci mensucikan dan tidak makruh untuk dipakainya. Karena nanti ada air yang suci mensucikan tapi makruh dipakai, ya. Nah, inilah yang disebut dengan ma'ul mutlak, air yang mutlak. Air mutlak itu air yang seperti tadi. Air yang seperti tadi yang kita bahas. Ya, yang 7 tadi itu disebut air mutlak. Mutlak di sini adalah tidak terbatas kepada campuran benda. Seperti misalnya air laut, dia disebut air laut karena berada di laut. Kemudian kalau air teh itu kan air dan campur teh. Air kopi, air dan campur kopi, kan gitu. Seperti itu. Ya. Gitu. Jadi yang pertama adalah air suci mensucikan tidak makruh untuk dipakai. Yang kedua, wa tahirun mutahhir makruhun. Air yang kedua suci mensucikan, kemudian makruh dipakai. Makruh dipakai yaitu apa? Wa huwa al-ma'ul musyammas, yaitu air yang dipanaskan langsung oleh sinar matahari. Jadi misalnya ada air dalam suatu bejana, kemudian air itu terkena langsung dengan sinar matahari yang sangat terik. Nah, otomatis
air ini yang berada di bejana ini akan terpengaruh oleh apa? Oleh bejana itu. Apalagi bejana itu bisa terbuat dari apa namanya? Dari benda seperti benda kaleng atau aluminium atau apa. Dikhawatirkan ketika kita pakai wudhu, kita pakai mandi, maka itu akan merusak kulit kita. Ya. Itulah sebabnya maka di situ suci airnya, tapi tidak mensucikan, artinya tidak bisa kita pakai, makruh hukumnya kita pakai untuk bersuci atau baik menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar, ya, karena dikhawatirkan akan merusak tubuh kita, kulit kita. Kemudian yang ketiga, wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwa al-ma'ul musta'mal. Yang ketiga, suci airnya tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Airnya suci tapi dia tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kenapa? Karena disebut musta'mal. Musta'mal itu artinya air yang bekas dipakai, ya. Contohnya nih, kita wudhu, kemudian bekas air wudhu itu menimpa, kena kepada air yang ada di samping kita. Kemudian airnya itu kurang dari 2 kula, maka air yang terkena percikan kita wudhu itu nggak bisa kita pakai untuk wudhu lagi, apalagi untuk mandi hadas besar. Kenapa? Karena air itu air disebut mustakmal, air yang bekas dipakai, meskipun tidak air itu kita pakai, tapi kena cepetan air yang bekas kita pakai. Kalau air yang di ember itu kurang dari 2 kula, ya, 2 kula itu kurang besar lah, ukuran 2 kali 2 seperti air yang 1 ember itu kurang dari 2 kula, maka itu ketika terkena cepretan air wudhu kita nggak bisa kita pakai untuk wudhu lagi atau mandi hadas besar. Yang keempat adalah wama'un najisun wa huwa allazi halat bihi najasa. Yang keempat, terakhir dulu, air yang mengandung najis. Air yang mengandung najis ini tidak bisa dipakai untuk sama sekali untuk bersuci, baik wudhu maupun mandi hadas besar. Kenapa? Karena air najis ini adalah air yang sudah terkena benda najis. Contohnya, kita punya air 1 ember. 1 ember air itu boleh kita pakai untuk berwudu, atau boleh kita pakai untuk mandi hadas besar, boleh. Kebetulan air 1 ember itu kejatuhan benda yang najis. Seperti apa? Seperti tikus jatuh ke dalamnya, atau kucing pipis di air tersebut. Jadi air tersebut mengandung najis. Karena mengandung najis, tidak sah kita pakai untuk wudhu, ya. Bagaimana Pak kalau untuk menyiram? Menyiram nggak apa-apa. Tapi kalau untuk wudhu, untuk mencuci baju kita nggak boleh. Kenapa? Karena disebut air najis, ya. Gitu. Jadi itulah bagian-bagian air yang harus kita ketahui sebelum kita berwudhu. Kenapa? Karena dengan mengetahui jenis-jenis air dan kategori-kategori air itu, kita bisa paham. Jadi mana air yang boleh kita pakai untuk berwudhu, mana air yang tidak boleh kita pakai untuk berwudhu, ya. Kesimpulannya adalah, pertama, air yang suci mensucikan dan tidak makruh dipakainya, ya, tidak mengandung hal-hal yang berbahaya. Kalau kita gunakan untuk wudhu, boleh, silakan. Kemudian air yang suci mensucikan tapi makruh dipakainya, yaitu apabila air yang dalam bejana atau dalam wadah, dalam benda, kemudian langsung terkena sinar matahari, itu nggak boleh, makruh dipakainya. Yang ketiga, air mustakmal, yaitu air yang bekas kita pakai untuk berwudu, bekas kita pakai untuk mandi hadas besar, itu kalau terkena air yang ada di sekitarnya, kebetulan air yang ada di benda itu kurang dari 2 kula,
Kalau itu ukuran 2 kali 2 meter misalnya, maka itu nggak boleh kita pakai untuk wudhu lagi atau untuk mandi air besar. Yang keempat adalah air najis, ya. Air najis adalah air yang terkena benda-benda atau sesuatu yang mengandung najis atau kotoran, sehingga air itu tidak bisa sama sekali dipakai untuk bersuci. Nah, seperti itu. Jadi betul-betul kita berwudu itu menggunakan air yang suci, mensucikan, seperti air air yang 7 macam tadi. Termasuk di dalamnya air yang suci tapi tidak bisa mensucikan, yaitu yang seperti saya bilang tadi, air yang sudah bercampur benda yang suci. Seperti misalnya ini ada air 1 teko, bisa nggak kita pakai untuk wudhu? Pada hakikatnya bisa. Kita bisa juga berwudhu dengan menggunakan 1 botol aqua, ya. Nah, ketika air dalam teko itu dicampur dengan teh udah suci nggak? Suci. Nah, tetapi kemudian dia tidak bisa dipakai untuk wudhu. Kenapa? Karena air itu bukan lagi air mutlak, tapi sudah air muqayyad nantinya. Itu sudah disebut dengan air teh. Atau kita punya 1 panci air, kemudian kita campur kopi. Nah, makanya itu nggak bisa dipakai untuk berwudhu. Kenapa? Air itu bukan air putih lagi, tapi sudah disebut dengan air kopi, ya. Kita punya air 1 panci, kita campur es, kita campur sirup, campur es sama sirup, maka itu nggak bisa dipakai untuk berwudhu. Karena apa? Karena air itu suci tapi tidak bisa mensucikan karena sudah bercampur benda lain. Benda lain ini boleh yang suci maupun yang tidak suci. Paham ya? Sebelum saya bahas untuk masalah yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, oke. Ada pertanyaan dari Samuan ini, ya, siapa namanya disebutkan. Yang pertanyaannya, Pak, mohon maaf saya mau bertanya, air sumur yang terdapat tanah apakah boleh untuk berwudu? Kemudian air apa ini? Air gula. Air 2 gula, gulanya berapa meter, Pak? Oke. Pertama, air sumur yang terdapat tanah apakah boleh untuk berwudu? Air sumur yang terdapat tanah berarti air ini masih butek. Ya kan, air ini masih butek. Jadi kalau kita bikin bikin bor air itu, ya, itu kan tidak langsung murni airnya, pasti ada airnya itu masih berwarna ke tanah, warnanya merah campur. Nah, air itu belum boleh kita pakai untuk berwudu. Kenapa? Sifatnya masih kotor. Kita khawatirkan kalau kita pakai untuk berwudu, bukan malah membuat kita suci, tapi malah mengotori tubuh kita, wajah kita, tangan kita, anggota tubuh kita, ya. Itu belum disebut dengan air yang suci mensucikan, karena masih mengandung kotoran, ya. Jadi meskipun itu air sumur tapi sudah masih bercampur tanah, maka tidak boleh dipakai untuk berwudu. Kemudian air 2 kulah itu ukurannya berapa? Jadi begini, air kulah itu kan sebuah istilah yang dipakai oleh ahli fikih untuk menentukan volume air, ya. Kisarannya itu adalah 1 meter kali 1 meter kali 1 meter kali 1 meter. Nah, itulah, ya, 1 kali 1. Jadi lebarnya 1 meter, ya kan? Atau lebih, 1 kulah itu 1 meter lebih ukurannya. Panjang lebarnya itu juga 1 meter, panjang 1 meter, ketinggiannya juga 1 meter. Yang kurang lebih itulah, ya. Seperti itu namanya 2 kulah. Artinya air itu bukan seperti wadah di ember besar misalnya,
atau bukan di bak yang besar misalnya. Nah, air yang di ember besar atau di bak besar itu belum dinamakan dua kula. Kenapa? Karena belum memenuhi syarat. Tapi kalau air misalnya kita di rumah punya kolam besar, ukuran kolam besar gitu, kolam kayak orang dulu gitu. Jadi kolamnya itu misalnya ukuran 2 kali 4 meter, wah panjang 8 meter, isinya air semua. Nah, di situ boleh. Meskipun kita wudhu, kemudian air itu terkena percikan bekas air wudhu kita, maka tidak apa. Kenapa? Karena airnya banyak. Itu. Tapi air yang di ember, air yang di bak tadi terkena percikan wudhu tidak sah. Nah, kalau kita pakai untuk wudhu lagi atau mandi hadas, oke. Baik, itulah Islam mengajarkan kita bagaimana kita menggunakan air sebaik-baiknya sebelum kita melaksanakan sholat, ya. Karena tadi saya sudah katakan, ketika kita sholat itu akan menghadap Zat yang Maha Suci. Tentu kita juga sebagai hambanya harus bersuci dulu, yang disebut dengan toharo. Toharo itu ada 2 macam, yaitu menghilangkan hadas kecil dengan cara berwudu, kemudian menghilangkan hadas besar dengan cara mandi wajib, ya. Nanti bab selanjutnya dalam pertemuan yang lain kita akan praktekkan bagaimana tata cara berwudu, bagaimana tata cara tayamum yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, dan nanti bagaimana kita akan terangkan juga mengenai sholat, ya, syarat-syaratnya sholat, yang membatalkan sholat, dan banyak yang lainnya, ya. Mudah-mudahan kalian tidak bosan mendengarkannya, dan insya Allah kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat, yang berguna untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, ya. Terakhir saya ingin sampaikan bahwa ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki dia menjadi baik, maka dia akan Allah berikan kepahaman dalam hal-hal agama, ya. Nah, kita belajar ini dalam rangka mengarah ke sana, supaya ibadah kita berkualitas, supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Selamat beraktivitas kembali dan tetap menjaga kesehatan. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.